Assalamualaikum. Sebelum mendengarkan alur cerita, alangkah baiknya jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan info terkini. Oke, mari kita dengarkan ceritanya. Pendaki gunung terjebak di kampung gaib. Kali ini kisah pendaki gunung yang terjebak di kampung gaib. Sebut saja Angga dan Bayu. Mereka datang ke kota Gandrung untuk berlibur. Mereka berniat untuk mendaki salah satu gunung di sana. Katanya, keindahan kawah yang berada di kawah tersebut bisa dinikmati ketika dini hari. Ini pengalaman pertama mereka untuk mendaki. Mereka memilih gunung tersebut lantaran jalur dan kondisi di sana sangat aman untuk pendaki pemula seperti mereka. Angga dan Bayu menginap di rumah saudara Bayu di sana. Kebetulan jarak rumah ke lokasi memerlukan perjalanan 1,5 jam. Saat itu, Bayu berniat untuk naik mobil padenya, namun Angga tidak berniat untuk naik mobil dan menolak ajakan pade Bayu yang berniat ingin mengantar sampai pos pembelian tiket masuk. Angga memilih untuk meminjam sepeda trail milik padenya dan berniat menaikinya untuk pergi ke sana. Akhirnya, setelah mendapat izin Angga dan Bayu berangkat. Saat itu mereka berangkat pagi hari sekitar pukul 8. Iya, karena mereka berniat untuk menikmati suasana di sana selama mungkin. Tetapi entah mengapa, Bayu saat itu sudah merasa tidak enak badan. Karena tidak ingin mengecewakan Angga, Bayu memaksakan diri untuk tetap berangkat. Motor menyala. Angga dengan semangatnya mengecek perlengkapan apa saja yang akan dia bawa. Bayu memperhatikan dengan santai kawannya itu. Entah mengapa, ada firasat yang tidak bisa dia terjemahkan di dalam pikirannya. Hanya perasaan tidak enak yang menyelimuti hati hingga terasa sesak di dadanya. Hingga suara Angga terdengar jelas di telinganya. Membuat lamunan Bayu menjadi pecah dan memukul lengan temannya itu. "Ojo ngageti, ngelama," ucap Bayu. "Jangan membuat terkejut, gas sopan. Ayo bro, ndang digas tah. Kancane iki selak kepingin ngerti wujud ucap Angga. "Ayo bro, cepat jalan." Temannya ini sudah ingin tahu penampakannya. Bayu hanya tersenyum dan memandangi temannya dengan pikiran yang cukup bingung. Dia kemudian mengangguk dan segera mengambil tasnya. "Ayo wes nga, ndang teko ndang wes. Ayo, cepat datang cepat selesai." Mendengar jawaban dari Bayu, Angga memperhatikannya dengan heran. Namun, Angga bukan tipe anak yang gampang mikir. Jadi ketika ada yang tiba-tiba aneh, dalam sedetik akan segera dia lupakan. Berangkatlah mereka dengan berbekal petunjuk arah dan juga G-Maps. Mereka dengan santai menaiki motor. Menurut Angga, karena waktu itu suasana masih pagi dan juga masih banyak waktu untuk mereka gak kesusu terburu-buru. Angga banyak berhentinya, hingga di salah satu tempat yang sudah jauh dari rumah penduduk dan hanya melewati perkebunan sepanjang itu. Angga berhenti di salah satu tikungan jalan. Suasana lumayan sepi sekali dan hampir tidak ada orang lewat saat itu kecuali warga yang hendak pergi ke kebun. Bayu hanya kelingukan saat itu karena meskipun rumah saudaranya berada di sana, dia jarang sekali main dan berkunjung kemanapun untuk berwisata. Bayu anak yang gemar sekali duduk manis dan membaca buku di rumah. TDK ada raut wajah bosan untuk hal itu. Menurutnya, suasana rumah adalah tempat paling aman baginya. Beda dengan Angga. Angga anak yang senang sekali menjelajahi tempat-tempat wisata yang baru. Jangankan suasana rumah, melihat kamar semenit saja dia sudah tidak tahan. Baginya, dengan datang ke tempat-tempat yang belum dia kunjungi adalah healing baginya. Hingga perjalanan mereka sampailah di tempat parkir. Angga kemudian memarkirkan motornya. Bayu menunggu di depan loket pembelian tiket. Angga menghampirinya dan kemudian mengajak Bayu untuk segera membeli tiket ke loket. "Enggak, aku pokok opo jaremu loh. Ora tatak aku metu dewe. Enggak, yang terpenting aku apa katamu loh. Gak yakin aku keluar sendiri." Bayu tetap dengan sikap bingungnya di tempat baru. Angga yang melihat Bayu hanya memperlihatkan tatapan muka yang datar. Bayu kemudian melihat wajah Angga yang fokus menatapnya. "Aku ora wedingga, mek aku iki rodok parno karo panggon anyar. Opo mane bareng wong slengekan koyok awakmu. Buyar dadi yakinku. Aku tidak takut enggak, cuma aku ini agak takut sama tempat baru. Apalagi bersama orang maunya sendiri seperti kamu." Angga cuma tersenyum mendengar perkataan Bayu seperti biasa. Angga hanya merangkul bahu Bayu dan menyuruhnya utek TDK berpikir keras. Bayu memang orang yang gampang gupuh, panik, banyak sekali yang dia pikirkan jika kemana-mana bersama Angga. Bayu memang kenal betul dengan Angga, karena memang mereka sudah bersama dari SD.
Tenda elak nok awakmu seh Bei. Tanya Angga. Tendanya kan di kamu ya Bei. Bayu hanya memberi kode dengan tangannya, oke, dan mengangguk santai. Angga tersenyum mengerti bahwa Bayu mencoba santai dan tenang. Karena mereka berniat untuk menuju puncak saat dini hari, maka mereka berniat untuk istirahat dan menikmati pemandangan sekitar. Waktu kemudian berlalu, jam menunjukkan pukul 11 malam dan mereka memutuskan untuk berjalan ke puncak. Ini pengalaman pertama mendaki bagi Ayu dan Angga di gunung tersebut. Bayu yang sebentar berjalan sudah mengeluh kakinya sakit dan kaku. Tidak henti-hentinya Angga menyemangati Bayu agar tetap kuat untuk berjalan. Sepanjang perjalanan Angga mengajak Bayu berbicara untuk mengalihkan pikiran Bayu agar tidak mudah mengeluh. Tetapi sudah sifat Bayu, tidak akan lepas dengan keluhan demi keluhan ketika merasa lelah dan capek. Beda dengan Angga, di mana dia lebih memilih diam dan berhenti sejenak dan mengatur nafas dengan baik. Dingin menyelimuti saat itu. Bayu sudah lelah bukan main. Namun, Angga yang berjalan dengan cepat dan baik menunggunya di depan dengan sesekali dia meminum air dari botol kaca kecil. Bayu yang berjalan pelan melihat temannya dari kejauhan menatap tajam ke botol kaca yang dipegang oleh Angga. Bayu mulai cemas, panik dan juga berpikir macam-macam. Hingga, saat langkah kakinya sudah dekat dengan raga temannya tersebut, Bayu tidak bisa menahan lagi. Enggak, tenan loh yo. Kon le sampek mendem terus karepe dewe nok panggon wong. Aku wegah nanggung resiko loh. Ucap Bayu panik. Enggak, beneran loh ya. Kamu kalau sampai mabuk terus seenaknya sendiri di tempat orang. Aku gak mau menanggung resikonya loh. Angga hanya tertawa tanpa menjawab. Perasaan Bayu kemudian menjadi tidak nyaman. Dia was-was karena kebiasaan Angga yang satu ini tidak bisa dihilangkan jika pergi kemana-mana. Sesampainya di puncak, Angga mual dan mutah di sembarang tempat. Bayu yang memperhatikan dari kejauhan hanya bisa menggelengkan kepala. Dia rasa perjalanan ini sia-sia lantaran yang memiliki niat menggebu-gebu untuk datang ke sini itu Angga bukan dirinya. Namun, karena dia tidak enak hati dengan Angga maka dia mau diajak untuk melihat keindahan yang berada di gunung ini saat itu. Angga tetap tertawa terbahak-bahak dan memandangi Bayu dengan tatapan yang tidak biasa. Angga bertanya kepada Bayu, Bey, awakmu iki goblok tibak eyo, gaiso ngerti cara menikmati alam. Ucap Angga yang entah sadar atau setengah sadar. Bey, kamu ini bodoh ternyata ya, gak bisa tahu cara menikmati alam. Bayu hanya melihat temannya yang otaknya sudah sedikit kelenger itu. Menyebalkan sekali baginya jika Angga sudah dalam kondisi seperti ini. Ucapan demi ucapan semua dia lontarkan tanpa memperdulikan perasaan yang mendengarkannya. Mbahmu kui, goblok-goblok lah dikira koe iki sopo ngilokno aku. Cah edan, utek wesra kebeko kakean cangkemae. Ucap Bayu menggerutu. Ucapan meledek. Bodoh-bodoh kau kira kamu ini siapa? Ngeledek aku. Anak sinting, pikiran sudah gak penuh kok kebanyakan mulut saja. Angga tetap dengar tertawanya dan masih bisa berjalan sendiri walau sedikit sempoyongan. Bayu yang memperhatikan apapun yang dilakukan oleh temannya dari belakang hanya bisa mendengus kesal. Batinnya, tahu Angga melakukan kebiasaan buruk seperti itu lagi, aku gak mau ikut. Memang, momen buruk sebelumnya dialami Bayu saat mengunjungi salah satu wisata di Jogja. Tindakan Angga sangat tidak bisa dimaafkan dan sungguh kurang ajar sekali. Karena kebanyakan minum dan dia menjadi lupa. Tindakan mencium wanita tak dikenal ia lakukan tanpa sadar. Akhirnya, dia menjadi sasaran amarah warga sekitar yang mengetahui langsung tindakannya. Kali ini, Bayu tidak ingin terjadi kesalahan lain uang dilakukan Angga saat dirinya sudah tenggelam dalam kendali air setan itu. Dirinya hanya ingin, jika memang berwisata saja yang normal, ngobrol layaknya dua orang teman yang suka sekali bercanda dan jangan ada tindakan yang akan membuat dirinya malu lagi akibat tindakan Angga yang sudah tidak sadar. Enggak, awas loh yo, mariki marindelok no kisor langsung gas balik. Aku seng nyetir, ucap Bayu. Enggak, awas loh ya, abis ini setelah melihat ke bawah langsung cep kembali. Aku yang menyetir, Angga menoleh dengan tersenyum dan mengangguk. Tidak ada yang terjadi saat itu. Momen melihat keindahan gunung tersebut saat dini hari sudah mereka lalui. Bayu sangat terpesona dengan warna yang dipancarkan oleh semburan gas belerang tersebut. Dirasa cukup dan khawatir akan kondisi Angga. Akhirnya, setelah cukup baginya menikmati pemandangan tersebut, Bayu dan Angga segera turun dan menuju parkiran untuk mengambil sepeda dan pulang. Bayu sekarang yang menyetir.
Angga diam mematung di ujung jalan. Bayu heran, biasanya dia sudah kencing sembarangan. Tetapi saat itu hanya wajah melamun dan diam yang sangat aneh terlihat di wajahnya. Bayu berpikir mungkin hawa dingin yang sedang menyelimuti tempat tersebut membuat Angga kedinginan. Tapi alasan tersebut terdengar mustahil. Akhirnya, motor trail berjalan mendekati Angga. Angga hanya terdiam melihat Bayu. Bayu juga hanya terdiam dan mereka berdua saling bertatapan. Ndang munggah, timbangannya engko awakmu nemu masalah anyar nok kene. Aku rakate golek resiko enggak. Jelas Bayu. Angga hanya membuang muka dan kemudian naik dengan tingkah kesal sepanjang perjalanan. Angga tidak seperti biasanya. Banyak diam dan tidak banyak bicara. Bayu menjadi heran dengan tingkah Angga yang tidak seperti biasanya. Lontaran kata-kata kurang sopan biasanya selalu keluar ketika dirinya mabuk. Tapi entah saat itu Angga seperti orang yang tenang dan tidak banyak tingkah. Saat sepeda motornya melaju cukup cepat, Bayu seketika mengerem secara cepat. Hal itu dia lakukan lantaran terlihat seekor ular besar dan panjang sedang berjalan melintas di tengah jalan. Angga tidak berkata apa-apa selain menunduk diam. Bayu yang histeris melihat ular sebesar itu sedang menyeberang hanya berniat menunggu sampai ular itu hilang. Dia mencoba menunggu. Angga yang turun dari motor terlebih dahulu sudah diam terpaku melihat ke bawah dasar jurang. Bayu yang cukup heran karena Angga banyak diam hanya melongo melihat temannya tiba-tiba seperti itu. Kesambet setan opo are iki, ucap Bayu dalam hati. Kesambet setan apa anak ini? Bayu cemas lantaran takut jika selain ular yang berada di depannya ada hewan lain yang berada di sekitarnya. Dia menoleh kanan kiri dan juga memperhatikan betul sekitar. Lama hampir 10 menit dirinya menunggu namun ular tersebut belum juga nampak ekornya. Bayu mulai ketakutan dan juga khawatir. Lain dengan Angga yang bersikap aneh saat itu. Hingga angin kecil datang dan membawa kabut tipis menyelimuti tempat itu. Bayu sudah menyalakan headlamp agar bisa melihat sekitar. Namun, semakin lama semakin tebal dan jarak pandang semakin sedikit. Bayu terkejut lantaran sudah tidak melihat Angga. Hanya kabut dan lampu headlamp yang tidak menembus jauh kabut tersebut. Tiba-tiba, dengan perlahan kabut tebal sedikit demi sedikit hilang. Bayu dengan kaget melihat suasana sudah berubah. Sepeda motor yang dikendarainya di jalan beraspal menjadi jalan setapak. Hanya kabut tipis dan juga pohon-pohon yang menjulang besar tampak di samping kiri dan kanannya. Bayu bingung lantaran Angga tidak ada. Dia mulai panik dan tidak dapat mengontrol emosi dengan baik. Hanya sepeda dan dirinya yang entah sekarang berada di mana. Dia tidak paham betul daerah itu. Mengambil handphonenya Bayu sedikit gemetar dan panik bukan main. Sinyal hilang dan fix, Bayu tersesat sendiri tanpa ada Angga. Kemudian, terdengar langkah kaki seseorang dari kejauhan. Bayu melihat handphonenya lagi. Dia terkejut lantaran layarnya menunjukkan jam 0:01 dini hari. Dia masih ingat betul bahwa dirinya tadi turun dengan Angga pukul 3:15 pagi. Bayu tidak menganggapnya sebagai masalah yang besar. Mungkin setelan jam di handphonenya sedang error. Dia mulai menyalakan motornya namun tidak bisa. Mencoba berulang-ulang menyalakan dan nihil untuk bisa dinaiki. Suara langkah kaki tersebut semakin mendekat dan benar saja terlihat 3 orang nenek-nenek yang membawa keranjang di punggungnya, dililit kain dan diikat di dadanya. 3 nenek tersebut membawa bawaan yang berbeda. Kemudian langkah kaki mereka berhenti di depan Bayu. "Nyaopo le, kok ketok awakmu bingung?" tanya salah satu nenek tersebut. "Kenapa nak, kok kelihatannya kamu bingung?" Bayu dalam ketakutan yang luar biasa dan berpikir aneh saat itu hanya bisa memandangi ketiga nenek tersebut dengan penuh penasaran. "Gak popole, aku Mbah Ira, iki Mbah Sukmo lan iki Mbah Dwipo. Aku manggon nok kampung Wurung," ucap Mbah Ira dengan menunjuk ke arah suatu tempat. "Tidak apa-apa nak, aku Mbah Ira, ini Mbah Sukma dan ini Mbah Dwipo. Aku tinggal di kampung Wurung." Bayu hanya bisa mengangguk dan menyapa pelan dengan senyum kepada nenek-nenek tersebut. "Awakmu sakjane ora oleh ono kene. Sopo sing melbu alas kene le niate wes gak apik ora bakal iso balik," ucap Mbah Dwipo kepada Bayu. "Kamu seharusnya tidak boleh ada di sini. Siapa yang masuk hutan sini kalau niatnya sudah gak baik tidak akan bisa kembali." Bayu yang mendengar ucapan Mbah Dwipo seketika menunduk. "Sakdurunge tekone slengenge, awakmu kudu metu soko alas iki. Le sampek durung metu sampek slengenge teko, awakmu bakalan not kene sampek selawase," ucap Mbah Dwipo. "Sebelum datangnya matahari, kamu harus keluar dari hutan ini. Kalau sampai belum keluar sampai matahari datang,
kamu akan di sini selamanya. Bayu kemudian terdiam sesaat. Dalam hatinya sudah yakin bahwa dirinya masuk ke alam lain. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan saat itu adalah bisa keluar bersama sahabatnya yaitu Angga dengan selamat. Namun Bayu kebingungan karena dia saat itu tersesat tanpa adanya sosok Angga. Entah kemana Angga saat itu. Seketika Mbak Ira menepuk pundak Bayu dan berkata, "Koncomu kui pasti onok nong pendopo. Awakmu bakalan diterno Mbah Dwipo sampai dalan ngarep. Ilim pesenku le, ojo gowo opo-opo teko kene." "Jelas Mbak Ira, temanmu itu pasti ada di pendopo. Kamu akan diantar oleh Mbah Dwipo sampai jalan depan. Ingat pesanku nak, jangan membawa apapun dari sini." Bayu melihat Mbak Ira dengan serius. Antara percaya dan ragu-ragu masih menyelimuti hatinya. Mbak Ira dan Mbah Sukma kemudian mengambil keranjangnya kemudian mereka gendong kembali dan diikat dengan kain di dadanya. Kini tinggal Mbah Dwipo dan Bayu di tempat itu. Entah, Bayu harus bagaimana menyaksikan kejadian yang di luar nalarnya. Mbak Ira dan Mbah Sukma dengan sekejap hilang dari pandangannya. Tinggal Mbah Dwipo saja yang memperhatikan Bayu dengan senyum teduh di wajahnya. Bayu memperhatikan baju yang dipakai oleh Mbah Dwipo. Kebaya dan jarik yang tidak kotor dan sangat bersih sekali. Anehnya, keranjang yang dipikul oleh Mbah Dwipo berisi sedikit singkong yang masih terbalut banyak tanah. "Ayo, gak apik le awakmu kesuwen dek kene. Cekelen pundakulan ojo tolah toleh," ucap Mbah Dwipo. "Ayo, tidak baik kalau kamu kelamaan di sini. Pegang pundakku dan jegean tolah toleh." Bayu mengikuti anjuran Mbah Dwipo kemudian mereka berjalan. Namun, langkah Bayu terhenti lantaran dia lupa bahwa ada sepeda motor padenya yang juga ada di situ. Dengan cepat Mbah Dwipo langsung menyuruh Bayu untuk meninggalkan apa yang ada di sana. Hati Bayu sangat berat sekali untuk meninggalkan sepeda motor milik padenya di sana. Bagaimana nanti dia akan menjelaskan kepada padenya bahwa sepeda motornya tertinggal di dunia lain. Hal itu jelas akan menjadi bahan lelucon dan alasan saja bagi padenya. Mbah Dwipo tetap menyuruh Bayu untuk tetap meninggalkan apapun barangnya yang berada di sana dengan berat hati. Bayu meninggalkan sepeda motor tersebut dan mengikuti langkah Mbah Dwipo yang berjalan lurus di jalanan setapak. "Iki ngunu kudu nyusul koncomu disek le, arah pendopo kudu ngeliwati kampung ngurung disek. Awakmu kudu ati-ati, wakes seng bakalan gudo atilan nafsumu mergo, kampung kui uduk kampung soko kalanganmu," ucap Mbah Dwipo. "Ini itu harus menyusul temanku dahulu nak, arah pendopo harus melewati kampung wurung dahulu. Kamu harus hati-hati, banyak yang akan menggoda hati dan nafsumu. Karena, kampung itu bukan kampung dari kalanganmu." Bayu mengangguk dan tetap memegang pundak Mbah Dwipo. Saat berjalan, Bayu hanya melihat jalanan setapak di bawah. Dia mengingat pesan yang tadi bahwa dirinya dilarang untuk menengok kiri dan kanan. Entah apa yang terjadi, penasaran Bayu akan sesuatu yang sedang berubah di sekitarnya tidak bisa langsung dilihat olehnya. Bayu tetap melihat ke bawah dan tetap mengikuti langkah kaki Mbah Dwipo yang menuntunnya. Angin kecil berhembus di telinganya. Kemudian terdengar suara alunan musik gamelan dan juga riuh suara laki-laki. Bayu mendengarkan suara itu dengan teliti. Nampak terdengar suara yang sangat dia hafal. Suara itu nampak berteriak tidak karuan. Diiringi dengan tawa dan juga riuh orang sedang bersenang-senang. Di saat itu langkah Mbah Dwipo terhenti. "Le, awakmu nok kene oleh ndelok sekitarmu. Sawangen lan golek ono koncomu. Ajaken balik, wektune wes ora akeh le," ucap Mbah Dwipo. "Nak, kamu di sini boleh melihat sekitarmu. Lihatlah dan carilah temanmu. Ajak kembali. Waktunya sudah tidak banyak nak." Mendengar tutur Mbah Dwipo, Bayu dengan cepat melihat ke arah suara yang dia dengar tadi. Nampak sebuah pendopo kecil dengan penerangan lampu berwarna kuning dari banyak cempluk menghiasi suasana pertunjukan di sana. Bayu melihat seorang wanita, satu-satunya wanita yang menari yang mana hanya terlihat membelakanginya. Menari dengan lihai dan menjiwai rambut panjang hampir menyentuh tanah membuat kesan seram dalam hati Bayu akan sosok wanita itu. Baju kuning keemasan dan mahkota kecil di atas kepalanya membuat kesan elegan dan terhormat terpancar walau Bayu tak melihat secara jelas wajah aslinya. Tiba-tiba berjalanlah seorang laki-laki yang menari yang sedikit kaku menghampiri wanita tersebut. Tergantung di lehernya kain kuning menyala. Bayu menyipitkan mata dan berkata, "Mbah, kui koncoku, Angga." "Nopo kulo langsung marani mbah?" ucap Bayu panik. "Mbah, itu temanku, Angga. Apa aku langsung menghampiri mbah?"
Mbah Dwipo menoleh ke Bayu dan menatapnya dengan tatapan yang sedih. Koncomu saiki kenek budo Nyai Galuh. Kui penungguk nok alas iki gawe menungso senggowo sifat lan tutur elek nang kene. Bengok en koncomu, le sampek peng telu koncomu ora noleh. Dekne kudu ditinggal, jelas Mbah Dwipo, temanmu sekarang kena goda Nyai Galuh. Dia penunggu di alas ini untuk manusia yang membawa sifat dan perkataan jelek ke sini. Teriaki temanmu, kalau sampai 3 kali temanmu tidak menoleh, dia harus ditinggal. Bayu sempat takut dan bingung bukan main, hampir semua alasan dan juga tanda tanya muncul bersamaan begitu banyaknya. Kemudian Mbah Dwipo dengan cepat menepuk pundaknya, memberi isyarat bahwa Bayu harus segera mungkin melakukan apa yang telah dia jelaskan kepadanya. Dengan pelan Bayu berjalan ke arah pendopo tersebut, kemudian langkahnya sudah dekat dengan Angga. Angga dengan santainya menari dengan sosok wanita tersebut. Dari leher wanita tersebut kemudian muncul kepala ular yang lumayan besar, bergerak mendekat ke tubuh Angga dan dengan pelan melingkar di bahu Angga. Bayu terkejut dan sedikit takut dengan ular yang melilit bahu Angga.